Selamat malam, Mas. Selamat malam, Pak. Iya, bisa diperkenalkan namanya, Mas? Nama saya Mas Ade Harlan. Ade Harlan. Ya, ini katanya Mas Ade punya sebuah cerita yang berbau mistis. Bisa diceritakan, Mas Ade? Ada, Pak. Dulu udah lama sih. Pas hari Minggu itu saya sama teman-teman tuh niatnya kan mau olahraga. Oh, olahraga apa, Pak? Nggih, sepeda dulu kan Sepeda. apa ya? Musimnya sepeda pas Covid kan itu banyak Oh, iya. orang beli sepeda ini. Orang takut sakit ya, Mas. Nggih, iya, Jadi betul, Pak. bersepeda. Ya, terus lanjutkan, Mas. Nah, sekitar hari Minggu, ya pokoknya udah lama lah itu kejadiannya. Hari Minggu itu sekitar 10 apa 9 orang itu. Itu kita itu kumpul bareng-bareng, terus kita arahnya ke Penggarit. Oh, Penggaris itu daerah Pemalang ke selatan. Nggih, itu dari Makam Pahlawan itu ke selatan. Lah itu naik sepeda kita ke situ, terus ketemu kayak batu-batu besar seperti gunung, Pak. Lah kita kan penasaran, akhirnya kita naik. Lah di situ itu ada kayak akar yang melingkar-lingkar. Lah di situ kita itu entah itu menginjak atau enggak itu kita nggak tahu. Nah setelah dari situ kita kan akhirnya mau melanjutkan perjalanan lagi. Tapi kok tiba-tiba kok dari Dari tempat itu, pergi kok ke situ lagi nyampe 3 kali. oh, 3 kali berputar-putar. Iya, Ada penduduk sekitar, Pak, ketika mutar-mutar pas itu? muter-muter itu nggak ada, terus ketemu sama orang yang sama-sama pakai sepeda. Lo kok kesini lagi, akhirnya kita berhenti sejenak. Terus di situ ada kayak bapak-bapak petani itu, Pak, itu lagi panen jagung. Terus akhirnya kita tanya, Pak, ini jalan keluar ke sini gimana, yang mau ke Penggarit gitu. Loh itu ke sana, Mas. Terus dari situ kita ke sana, terus akhirnya ke Penggarit lagi. Loh tadi kan ke sini kok kenapa balik lagi ke gunung, lagi ke tempat tadi, kira-kira tuh kenapa itu? Dari jam 7 nyampe jam 1 siang, nyampe air minum tuh udah habis semua. Oh, jadi yang di foto itu yang pada kelelahan semuanya Iya, itu Pak, mutar pasrah berjam-jam. sekali itu, takut nggak balik lagi. Padahal pada waktu itu semuanya tahu jalan Iya, pulang. tahu jalan pulang tapi kok kayak merasa bingung. Ada kebingungan ketika naik Bingung. sepeda. Iya. Nah, ketika bertemu dengan petani itu yang sedang panen itu ada perasaan aneh atau gimana? Ya perasaannya sih seneng, Pak, karena apa, bisa balik lagi ke tempat yang kita awal tadi di Penggarit itu, bisa pulang. Takutnya itu kan dilala pas ada itu, kalau nggak ada kan kita bingung. Nggak pulang-pulang Nggak sampai pulang-pulang malam. sampai malam. Wong katanya tuh orang pernah ada yang nyampe maghrib gitu di situ, Di situ, terus muter-muter. daerah situ. Iya. Tapi berani berfoto-foto di situ ya, Mas? Berani, Pak. Wong kita kan penasaran, jadi foto-foto biar ada apa, kenang-kenangan gitulah, Pak. Batu-batu itu belakangnya persawahan atau Oh, itu kayak jurang itu, Pak. oh kayak jurang? Iya, Oh, berarti dekat tebing itu ya. tebing. Kalau orang Jawa bilangnya gumuk. Nggih, Pak, gumuk. Oke. Ya, perbukitan. Terima kasih Mas Nggih. Ade Harlan. Kita ambil YouTube-nya. Nggih, Pak. Kita akan cari tahu itu seperti apa itu, kok katanya akar mimang atau apa, kita cari tahu. Kita tidak sebutkan tempatnya karena itu mungkin petilasan kayaknya itu ya, Pak ya. Petilasan cuman nggak ada tulisannya. Nggih, Pak. Oke. Di situ ada sajen apa enggak di daerah itu? Pas saya lihat sih nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Mungkin saya nggak tahu juga sih, Pak. Ya, terima kasih atas keterangannya dan Iya, kisahnya. Pak. Mudah-mudahan Sama-sama, Pak. bermanfaat untuk nanti kita di YouTube. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa kembali dengan kita di channel Padepokan Seto Jati Pemalang.
Kali ini kita akan membahas tentang kejadian pada waktu zamannya COVID. Dulu kan viral lah, Bu. Viral bersepeda. Gempar sangat bersepeda itu kan sangat viral sangat, setiap daerah itu pasti ada kelompok atau ada komunitasnya sendiri-sendiri. Nah, ini dari cerita kawan kita menemukan hal-hal misteri apa mistis ketika sedang melakukan kegiatan bersepeda itu di wilayah Pemalang. Pada waktu itu kan jam 7 pagi di wilayah Pemalang itu katanya tersesat, udah beberapa kali muter-muter. Nah, penasaran sebenarnya apa yang buat penasaran ya, buat tersesatnya rombongan bersepeda itu. Penjelasan atau dari ceritanya kan sudah diceritakan di depan. Kita langsung saja simak videonya, mencari tahu jin atau gaib yang mengetahui tentang kejadian hal seperti itu, dengan mediator Mas Muhyiddin, dengan saya Danang Seto Aji. Siap Mas Muhyiddin? Siap, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, penguasa jin yang mengetahui penguasa yang mengetahui kejadian dengan jin yang terbesar yang terkuat, penguasa ya Allah. Dari bangsa apa Anda? Bangsa jin Bangsa jin. Wujudnya seperti apa sih? seperti pangeran penguasa. Berarti Anda penguasa di sana. Dia Lah ini bagaimana ceritanya? Kok teman saya, kawan saya kok bisa tersesat? Padahal itu waktu kan masih pagi lah, siang lah, masih sudah ada matahari. Lah kok bisa nyampe tersesat di wilayah itu? Sudah beberapa kali mutar, tidak ketemu jalan utamanya, masih mutar di wilayah itu. Apakah ada hubungannya dengan Anda? Bagaimana? Sudah Tentu dijelaskannya, diceritakan. mereka datang tanpa permisi. Mereka datang, ada yang tidak suci, melakukan hal-hal tidak baik kok datang, merusak alam. Saya buat muter-muter sampai nggak bisa pulang. Kalau ke tempat-tempat seperti itu harus dalam keadaan bersih. Bersih yang bagaimana? Ya, bersih secara jasad, secara lahir. Ya, Kita habis melakukan apa ya dibersihkan. ya itu kan urusan orang masing-masing toh. Ya, karena dia datang ke tempatku, saya nggak terima. Iya. Jadi Anda Tempatku diacak-acak. kocak bagaimana kan? Mereka kan hanya bersepeda. Ya harus tahu waktu, tahu jalan, tahu kondisi. Jangan asal menangnya sendiri. Kita yang di sana diacak-acak. Lah, kenapa bisa muter-muter itu? Apakah Anda menutup Ya, jalannya? Ya semua akses saya tutup. Saya suruh anak buah, suruh satu-satu. Suruh Biar pada berantem.
Terus Iya, menutupi semua pikiran, disuruh mata, membuat halusinasi, biar gak bisa pulang. berarti yang dipengaruhi itu bukan tempatnya atau tempat wilayah itu, tapi dari orang itu. Anda menyusupnya lewat orang itu, Iya, bukan wilayah itu. Yang misalkan bukan. bukan dipagari atau ditutupi jalan itu biar tidak terlihat. Berarti Anda menyusupnya dari orang-orang yang lewat di situ berarti. Iya, suruh itu. Iya. Buat tersesat, buat keter, biar nggak bisa pulang. Akhirnya nanti kalau udah capek, saling menyalahkan satu sama lain. Biar menjadi ricu, Iya, saling memberikan namanya kericuan itu ya, biar huru-hara. Ya, Anda kan penguasa di situ. Nama Anda siapa? saya sekarang suci. Anda Julukan dulu Anda asalnya mana? Dari mana? asli Pemalang. Asli Pemalang. Hidup di zaman apa dulu? Ya sebelum Majapahit menjadi. Sebelum Majapahit, sudah lama ya. Udah ada berapa pasukan ini sekarang di sana? Banyak dari timur sampai barat berbatasan. Berarti Anda yang Ya titiknya di situ menguasai. Berarti di situ ada kerajaan. ada. Lah, makamnya Anda itu di mana? Saya nggak ada makam. Sudah tak hilangin. Ya, berarti dulunya itu Anda manusia. Iya. Nah, ini ketika orang yang masuk ke tempat Anda tidak, bahasanya tadi kan Anda katanya kurang bersih orang itu, terus ada niatan apa lagi itu ya. Selain itu ada ciri-ciri seperti apa orang bisa tersesat di wilayah itu? Katanya sudah banyak yang tersesat di wilayah itu bahkan nyampe malam. Ya punya tujuan gak baik. Tujuannya nggak baik. Iya. Kesana pingin kaya. Oh, berarti ya ada yang ketika ada yang berniat untuk melakukan sebuah kemusyrikan langsung ditutup semua, Ya ditutup. tutup kebatinannya berarti ya dari orang itu ya, indera-inderanya semua ditutup. Untung ketemu saya. Kalau ketemu yang lain, tambah dijerumuskan. Oh, berarti ada yang lain juga yang lebih ganas dari Anda. Yang lain ganas. Cuman saya pemimpin, semua mereka tunduk. Oh iya. Jadi karena diberi petunjuk di perintah Anda, jadi nggak sangar seganas itu ya. Nah ya, apakah Anda tahu situasi pada waktu dulu di situ ada apa kok nyampe Anda di situ? Apakah dulunya emang Anda memiliki rumah di situ atau sebuah kerajaan gaib atau apa kok sampai Anda di situ menempati menguasai wilayah itu? Saya itu dulu pemimpin Pemimpin. pertama di sini. Karena ada suatu konflik. Akhirnya saya menghilang. Berebutan wilayah. Lah dulu berebut sama siapa dulu? Ya sama kerajaan-kerajaan dari timur, dari barat, saling merebutkan, ingin menguasai Nusantara. Iya. Saya sebagai penengah, karena mereka dari sana saling kekeh, ingin menguasai dari timur sampai ke barat dikuasai satu kerajaan, dari barat ke timur dikuasai satu kerajaan. Ya, akhirnya saya yang mengalah, biar mereka berantem sendiri. Saya menghilang.
saya bertapa. Oh, berarti tempat itu Anda bertapa. Jadi dulunya Anda itu seorang pimpinan, memimpin wilayah itu. Kemudian Anda bertapa di Ya, di batu itu tempat itu. hingga menghilang, berarti Hingga mukso berarti. Namanya tadi siapa namanya? Julukannya saja, julukannya. Karang Suci. Oh, Anda Karang Sucinya berarti. Julukannya Karang Suci. Karena terbiasa Ya suci, saya suka kesucian. gitu. Karang karena saya bertapa. Hujan badai kuat akhirnya menjadi karang. Meskipun diterpa badai, diterpa ombak, saya tetap Diam. gagah diam. Lah, agama Anda apa dulu? Dulu saya Buddha. Oh, Anda Buddha. Nah, ini bagaimana tak tawarkan masuk Islam? Saya sudah Islam. Oh, ikut siapa? Ada yang mengajak. Ada yang mengajak. Nah, namanya siapa? Julukannya siapa? Sang Hyang Nurjaya Ningruana. Berarti sudah bertemu. Sudah. Oh ya, alhamdulillah, syukurlah. Berarti terima kasih nih sudah memberikan informasi tentang orang yang tersesat di situ. Berarti karena ada mungkin ada yang kurang atau yang tidak disukai dari Anda, entah itu sifatnya atau entah itu orangnya ya. Makanya dibikin muter-muter di wilayah itu. Selain itu yang bikin muter-muter juga, apakah mereka itu memasuki wilayah atau zona dimensi lain atau bagaimana selain itu? Kalau memasuki dimensi lain, mereka nggak bisa pulang. Berarti itu berarti mutlak karena Anda menyusup lewat orang-orang yang di situ. Oke, terima kasih. Sekarang Anda balik lagi ke tempat Anda di sana. Kemudian di sana Anda ya siar, ya kayak tadi itu. Yang misalnya ada yang keburukan, ya Anda menghentikan, mengantisipasi keburukan yang ada di sana ya. Salam, kemudian apa efek yang ada di dalam tubuh jasad, energi negatif yang ada di jasad, mediator atau yang ada di saya, semua di bawah, semua diangkat, ditarik. Terima kasih ya. Salam dulu, kemudian monggo bertugas kembali sesuai tugas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi seperti itu ceritanya. Ya mungkin ya karena dari jin itu atau penguasa yang di sana mungkin ngerasa dari orang-orang yang mengalami situasi tersesat itu mungkin ada keburukan atau orang-orang banyak dosanya, nggak tahu ya. Karena bahasa jin melihatnya dari sisi apa nggak tahu. Jadi kan ya seperti itu, jin saja bisa tahu mana yang buruk, mana yang baik, yang mana yang harus dijalankan, mana yang tidak ya. Apalagi kita hamba yang sudah tahu tentang larangan-larangan dari Al-Quran atau larangan-larangan dari hukum-hukum Islam sama ketaatan kita kepada Allah. Masa kita sudah tahu tetap masih dilanggar, masih di apa bahasanya ya, nggak dipatuhi. Ya kita akhirnya digoncang-ganjing, maksudnya kayak seperti perahu terkena ombak, kiri kanan goyang gitu, bimbang ya. Makanya kita tetap harus punya prinsip, punya pendirian, punya guru yang secara jasad dan rohani itu. Mungkin itu saja dari saya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.